Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Huwa alladhi yurikumul baraka khawfan wa tama'an wa yunsi'us sahabat thiqal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawaika fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu wal umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Senang sekali kami hari ini lanjut di hari ke-26 Ramadan. Dan pada edisi ke-26 hari ini
Ulun telah hadir bersama Ustadz Haryadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nggih. Puasanya lancar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Jadi di edisi ke-26 kali ini Ustadz Haryadi akan membawakan tema tuntutan syar'i menghadapi malam Idul Fitri. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung kita simak saja penyampaian tausiah dari beliau. Waktu dan tempat sepenuhnya mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa HSS TV yang berbahagia, pada kesempatan Ramadan kali ini kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki untuk melakukan nilai ibadah, terutama ibadah Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, terhindar dari mara bahaya, musibah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Gemar Ramadan kali ini kita diminta untuk menjelaskan tentang tuntunan syar'i dalam menghadapi malam Idul Fitri. Tuntunan syar'i di dalam Idul Fitri itu sebenarnya sangat banyak, tetapi yang ulun sebutkan di sini hanya beberapa atau sebahagiannya saja. Yang pertama, kita dituntun dalam malam Idul Fitri itu yakni memperbanyak mengucapkan takbir, memperbanyak mengumandangkan takbir. Yang mana pada malam Idul Fitri itu kita disunatkan untuk membaca takbir yang disebut dengan takbir mutlak. Arti takbir mutlak itu takbir yang terus-menerus dibaca setelah tenggelam matahari di bulan Ramadan, terakhir bulan Ramadan dan memasuki maghrib malam Idul Fitri. Maka kita disunatkan untuk selalu mengumandangkan takbir yang tidak henti-hentinya sampai pagi hari ketika dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Itu yang dianjurkan. Hanya satu malam itu yang kita disunatkan takbir mutlak, artinya takbir yang terus menerus sampai dilaksanakannya salat Idul Fitri. Nah, setelah itu tidak ada lagi takbir. Kemudian yang dituntun lagi pada malam itu yakni memperbanyak ibadah. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan, baik itu berzikir, tasbih, takbir, tahmid, atau sholat sunat. Itu yang disuruh pada malam Idul Fitri. Di antaranya adalah yang dianjurkan itu diantaranya membaca tasbih subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim 300 kali. Kemudian ada lagi yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebanyak 400 kali. Intinya adalah memperbanyak ibadah. Di antaranya lagi ada yang mengatakan riwayat Ibnu Majah, yakni mengisi dengan sholat sunat. Man qama lailatal aid, man qama lailatal aidain, siapa-siapa mendirikan sholat sunat pada malam hari raya, muhtasiban ilallahi, ikhlas karena Allah, lam yamut qalbuhu,
tidak akan mati hatinya. Yauma tamutul qulub, ketika hati orang lain mati. Jadi salah satu fadilat malam lebaran itu adalah memperbanyak ibadah, di antaranya sholat sunat. Ya, ini apabila menghidupkan sholat di malam hari raya, insya Allah hatinya tidak mati. Karena apabila hati mati itu susah. Apabila hati itu mati, artinya kada hidup. Apabila kada hidup, mati. Nah, apabila mati itu kada hidup. Nah, apabila kada hidup tuh nya kada tarang. Maka apabila kada tarang itu kadep. Nah, adalah apabila kadep itu kada kelihatan. Nah, kayak itu. Artinya kada kelihatan ibadahnya, kada kelihatan akhlaknya. Kenapa? Karena gelap. Nah, apabila gelap itu ya kada tarang. Nah, apabila kada tarang itu ya kada kelihatan. Nah, itu mudah aja dipaham lah. Karena kada kelihatan ibadahnya, kada kelihatan akhlaknya. Kadang-kadang nasihat, papadah kada masuk. Kenapa? Karena hatinya mati. Nah, hatinya mati. Salah satu untuk menghidupkan hati adalah melakukan ibadah malam hari raya. Nah, ini bukan kita senang-senang, bukan kita dangdut-dangdutan umpamanya kan. Nah, ini bukan hiruk pikuk dengan petasan dan lain sebagainya. Tapi itulah yang ada tradisi di kalangan kita yang mudah-mudahan lebih berkurang, yakni memperbanyak ibadah. Kemudian yang ketiga, tuntunan syar'inya adalah malam Idul Fitri mengalurkan zakat fitrah. Karena waktu yang afdal mengalur zakat fitrah itu adalah setelah salat subuh di hari raya, sebelum salat hari raya itu diserahkan kepada orang yang berhak. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena di sanalah puncak-puncak kegembiraan, puncak-puncak kesenangan. Ketika kita beri orang yang tidak mampu, orang yang tidak mempunyai apa-apa, itu senangnya tuh luar biasa. Maka disitulah yang paling afdal ketika kita melakukan zakat fitrah dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Tetapi kadang-kadang ini tidak kita lakukan karena kadang-kadang sibuk di rumah. Nah, sibuk bermacam-macam kadang-kadang lah. Nah, menyiapkan di rumah. Nah, ini kadang-kadang kada terkerjakan kita melaksanakan zakat fitrah ini setelah salat subuh sebelum salat hari raya. Padahal itu yang paling afdal sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita sulit mengerjakan ini. Karena di rumah sudah terkumpulan, ada yang sibuk mencari baju hanyar lah, ada yang sibuk hendak mandi lah, ada yang sibuk mencari mukana lah, ada yang sibuk bulah lepat lah, ada yang sibuk bulah wadai lah kadang-kadang. Nah, ini kadang-kadang tak imbai mandiin lah kadang-kadang kan. Nah, ini kadang-kadang ada terkerjakan kita afdal. Kemudian lagi yang dituntun pada malam itu adalah yang keempat, salat subuh dan salat isya berjemaah. Itu paling afdal diantaranya. Memang salat berjemaah ini tiap waktu disuruh. Nah, lebih-lebih pada malam hari raya. Salat subuh jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Ini kadang-kadang sampai yang hari raya pak iyanya bersubuh kada. Ini kadang-kadang tak salah. Hari raya pak himongnya baju hanyar sampai yang hari raya pak iyanya secara banyak. Tapi bersubuh kada. Sampai yang isya kada. Nah, ini rugi. Orang kampung tuh tak paling handut ini lah. Tak paling handut. Ini yang subuh wajib sampai yang hari raya sunat. Nah, ini kebanyakan cawah pada penambel jadi orang ini nih. Jadi bersubuh dahulu. Nah, baru sembahyang hari raya. Nah, apa lagi dengan sembahyang berjamaah? Itu lebih lagi fadilatnya man shallal isya fi jama'atin. Siapa-siapa sembahyang isya berjamaah, faka'an nama shalla nisfal lail. Maka seperti pahala orang sembahyang sunat semalaman. Setengah malaman. Itu kalau salat isya. Kemudian man shallas subha fi jama'atin, siapa-siapa salat subuh berjamaah, paka'an nama, maka dia seperti shalal laila kullahu, seperti sembahyang sunat semalaman. Itu fadilat rawahu Muslim. Artinya sembahyang isya berjamaah seperti nilai pahala salat sunat setengah malaman. Siapa pernah mengerjakan sembahyang sunat jungkang ruwat setengah malaman, ini cukup salat isya berjamaah
seperti sholat setengah malaman. Kemudian kalau sholat subuh berjamaah itu seperti sholat sunat semalaman suntuk. Wah, ini luar biasa nilai berjamaahnya ini. Bukan hanya malam lebaran, bukan hanya malam hari raya, tiap waktu kita dianjurkan untuk sholat berjamaah ini. Isi langgar, isi masjid, jangan sampai kosong. Karena kadang-kadang yang prihatinnya itu akhir Ramadan, akhir hari raya, langgar masjid akhirnya kosong, inilah kosong. Nah, ini sayang. Ini kadang-kadang orangnya pada kemanaan ini kan, mencari tukang adzan susah, mencari imam susah. Ah, ini kadang-kadang saraba susah. Kemudian yang kelima yakni memperbanyak doa di malam lebaran, karena salah satu doa itu cepat diijabah. Di antara fadilatnya adalah memperbanyak doa pada malam Ramadan itu, pada malam Idul Fitri itu. Memperbanyak doa dengan doa apapun yang kita baca, asal dengan syarat-syarat doa lah. Doa itu pasti diijabah oleh Allah. Ud'uuni astajib lakum. Pinta kata Allah pasti ku kabulkan. Nah, pinta kata Allah pasti ku kabulkan. Tetapi Allah mengabulkan doa kita tergantung kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala yang sangat adil, bukan kehendak kita. Tetapi kita tuntut adalah doa kita itu yakin doa kita diijabah oleh Allah asal sesuai dengan adab dan tata cara kita berdoa. Pertama, kadang-kadang kita adabnya kurang, akhirnya doa kita ditolak. Yang pertama adalah kita jaga makanan kita, jangan makan yang haram dan yang subhat. Karena apabila kita tiap hari makan yang haram, pakaian yang haram atau yang subhat, doa kita terdinding. Akhirnya doa kita tidak diijabah. Itu ada betul. Yang pertama itu adalah makanan dijaga, pakaian dijaga, jangan sampai ada yang haram atau yang subhat. Apalagi ada berdoa, berudu, ada berdoa, madhab kiblat, ini kan, nutup aurat. Dia alangkah bagusnya berdoa. Diawali dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, minta ampun dulu, baru kita meminta. Pinta apa yang kita bisa. Nah, untuk keselamatan dunia wal akhirat. Dan terlebih lagi doa itu harus ada khusyuk, hudur, itulah. Doa itu harus ada khusyuk. Khusyuk itu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada khudu, merendahkan diri. Ada hadir, merasa hamba hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena bahagian doa itu adalah bahagian daripada ibadah. Benar-benar khusyuk, benar-benar kita hadir dengan Allah, benar-benar khudu, merasa hamba diri kada besi apa-apa. Nah, itu ada berdoa. Jangan sambil main-main kita berdoa lah. Karena ini adalah bahagian daripada ibadah. Bagaimana kita hendak diijabah kalau kita doa kadang-kadang main-main, itu kan? Main-main, sekalipun kita cukup mengaminakan amin, amin, itu bagian daripada doa, ya kan? Bagian daripada doa ketika kita amin, amin, khusyuk, hudu, hadir, hati, itu kan? Kadang-kadang kita mengaminakan sambil bepandir lawan kawan dihiga lah, amin, Basarah, amin, udah aku tak tinggal duit anuai, amin, itu ada diijabah kan oleh Allah Ta'ala kan? Baik-baik, amin, amin, oh, kayak itu. Nah, ini kadang-kadang lah bagus-bagus berdoa. Kadang-kadang di masyarakat kita tuh juga lah, entah itu selamatan, apakah itu haulan, kadang-kadang lah doa itu bagian masih suasana ibadah. Aneh kan? Cuman kadang-kadang karena hidangan makanan ini perlu dihidangkan, kadang-kadang doanya belum selesai sudah bersusurung. Akhirnya doa itu kada kekaruan. Nah, kan? Akhirnya nang membaca doa sabelah tangan betanai, sabelah tangan bersusurung. Ah, ini kan. Amin. Sebuah. Amin. Wadai. Amin. Nah, tabalikam. Amin. Nah, ini akhirnya kada kekaruan berdoa. Ini kan. Kada khusyuk, kada hudu, kada hudur.
Nah tukang beca kada kakaruan, juga napa iwak macam-macam nah di hadapan tungah-tunggahan. Ini kepala bundut taneh, awalnya wa ila arwahi. Nah ini kadang-kadang lah. Jadi perlu ini adab berdoa baik-baik. Nah di antaranya supaya doa kita itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Dan yang sepenting juga doa itu adalah di antaranya yakni jangan nang kita pinta itu jangan nang mustahil lah, jangan nang kada membedai, nang kada mungkin, itu jangan dipinta, itulah nang kada membedai, nang kada mungkin lah, kada cocok lah di saurang, bagi buhuma banyak minta helikopter, wah kada mau itu kan. Nah itu diantaranya. Kemudian yakin doa itu diijabah, yakin doa itu dikabulkan, jangan berdoa itu kadang-kadang gegawean. Aku nih berdua gegawean benam kabula kada tersalah-salah kabul kada ujak kada bisa kayak itu kan. Nah itu diantaranya nang kita disuruh pada malam hari raya itu adalah memperbanyak doa. Kemudian yang keenam kita dituntun syar'i untuk menghadapi malam Idul Fitri itu adalah mempersiapkan diri untuk sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita berusaha untuk lebih baik daripada sebelumnya. Soalnya karena Ramadan itu supaya ada asar, ada membekas di diri kita apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan kita ada membekas diri kita untuk lebih baik. Itu harapan besar kita di dalam melakukan Ramadan dan Idul Fitri. Nah itu harapan kita, mudah-mudahan dengan perjumpaan kita kali ini mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, kita diberi umur, kesehatan, rezeki untuk ibadah, dengan harapan besar ibadah kita diterima Allah, dosa-dosa kita dapat ampunan, dan kita selamat dunia akhirat, di akhirat dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai di sini ulun salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru. Ini ulun ada pertanyaan nih Guru. Boleh. Nggih. Selain dari 6 poin yang pian sampaikan tadi nih Guru, adakah yang dicontohkan Rasulullah mungkin? Selain daripada 6 yang pian jelaskan nih. Mungkin diantaranya yang maksud pertanyaannya ini yang tuntunan untuk malam Idul Fitri kan, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin banyak pang di dalam riwayat-riwayat lah, mungkin ada sedekah, menyantuni anak yatim kan. Yang ianya itu adalah kita meningkatkan amal ibadah lah untuk malam itu. Terus nih Guru, adakah di larangan pada malam Fitri itu Guru yang ada dianjurkan? Ya, terima kasih. Yang ulun pernah temui lah, memang ada sesuatu yang jangan dikerjakan, sekalipun itu hanya sekedar makruh. Ya ini berhubungan suami istri untuk malam Lebaran tuh tidak usah lah dulu kan. Karena itu malam ibadah, malam silaturahmi, malam keluarga. Itu sekalipun ya cuman makroh itu kan. Nah, ya, kalau pinana laki benamnya datang madem nih ngalihnya pian. Tapi habang hirang udah, badan mudik ya udah. Jangan ada apa-apa lah. Nah, karena apa? Karena malam Lebaran itu untuk ibadah, untuk amalan, untuk keluarga, untuk silaturahim itu. Karena malam tersebut mustajab bener ya Guru lah. Iya. Segala amal diterima. Nggih. Terima kasih Guru atas waktunya Guru lah. Jadi ulun simpulkan sedikit, ada 6 poin tadi yang Guru sampaikan di dalam tuntunan syar'i malam Idul Fitri. Pertama, mengumandangkan takbir. Yang kedua, memperbanyak ibadah. Ketiga, zakat fitrah. 4, salat subuh dan isya berjamaah. Yang kelima, memperbanyak doa. 6, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Guru Haryadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.